Ustadz, saya orang yang baru berhijrah dan mengenal sunnah, namun saya mendapatkan pertentangan dari keluarga saya sendiri. Mereka mengatakan ikuti saja Islam yang biasa dianut keluarga, jangan yang macam-macam. Padahal saya merasa sejak mengenal sunnah tadi, saya tahu tujuan hidup saya di dunia dan lebih merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana saya harus menyikapi keluarga saya ini Ustadz, tanpa harus menggurui. Akhi fiddin, apa yang antum alami bukan hanya antum yang mengalami, bukan hanya antum saja yang mengalami. Hampir seluruh orang yang berhijrah mengalami hal yang sama. Jadi bukan hanya antum saja yang mengalaminya. Jangankan antum, ana juga mendapatkan pengalaman yang sama dulu dari keluarga. Mengatakan jangan berlebihan beragama. Ya. Tapi alhamdulillah kita tunjukkan, kita tetap istiqomah di atas agama Allah, dan kita tunjukkan dengan akhlak kita tunjukkan dengan amalan kita bahwa apa yang mereka katakan salah. Tunjukkan dengan akhlak kita. Tunjukkan bahwa kita lebih baik daripada sebelum kita mengenal agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kita, keluarga kita hanya takut kita terjerumus ke dalam aliran sesat. Tunjukkan kepada mereka bahwa kita tidak terjerumus kepada aliran sesat itu. Perlu untuk itu. Karena mereka takut ketika antum sekarang sudah panjang jenggotnya, mereka takut antum masuk dalam aliran teroris. Tunjukkan kepada mereka bahwa itu tidak. Antum benar-benar berseberangan dengan dunia terorisme. Tunjukkan bahwa ustadz-ustadz antum ini videonya, ini rekamannya, ini bukunya yang membantah faham radikalisme, faham teroris. Tunjukkan. Mereka takut karena antum takut terjerumus ke dalam aliran-aliran sesat karena terlalu banyaknya media yang ia baca, media yang ia dengar, media yang dia lihat, sehingga mengotori pola pikirnya bahwa orang yang beragama itu akan kemudian begini dan begitu, begini dan begitu. Mereka butuh pembuktian dari antum atau antum tidak seperti itu. Seorang anak yang orang tuanya tidak rela, tidak setuju, dia kemudian taat kepada Allah dengan cara mengikuti sunnah Nabi. Tingkatkan akhlak kepada orang tua, tingkatkan kelakuan baik kepada orang tua, tingkatkan kedermawanan kepada orang tua, tingkatkan bakti kepada orang tua. Dengan itu kita akan membuktikan bahwa kita tidak berada pada jalur yang salah. Justru semakin belajar ilmu agama, semakin kita berbakti kepada orang tua, semakin kita berakhlak mulia, semakin kita dermawan dan tidak bakhil. Tunjukkan kepada mereka dan tetaplah berada di atas agama Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena urusan agama urusan masing-masing. Karena urusan pertanggungjawaban di akhirat masing-masing. Maka jangan sampai urusan agama kita ikut-ikut orang. Urusan masing-masing karena tanggung jawabnya di akhirat masing-masing. Kita bertemu ayah kita bertemu ibu kita bertemu saudara kita bertemu anak kita, bertemu istri kita, bertemu suami kita di akhirat. Akan tetapi kita tidak peduli kepada mereka karena kita sibuk memikirkan diri kita sendiri. Maka inilah urusan agama itu masing-masing. Kalau kita ingin selamat agama kita, urus diri kita. Dan jangan ikut orang lain karena satu dan lain hal kemudian kita tinggalkan sesuatu yang telah kita ketahui dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keberkahan dalam kehidupannya. Di belakang kita lihat bersama bangunan yang alhamdulillah, bangunan tahfidz Al-Quranul Karim, tahfidz Imam Nawawi yang berdiri di Jakarta Timur ini, alhamdulillah sudah melakukan pengecoran di lantai 2 dan masih banyak membutuhkan bantuan dan juga doa dari antum semua. Maka kami berharap agar antum semua Allah gerakkan hatinya untuk bisa menginfakkan kelebihan dari harta antum yang Allah Azza wa Jalla titipkan kepada diri antum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid di atas muka bumi ini, maka Allah Azza wa Jalla akan bangunkan bagi dirinya rumah di surga, istana di surga, Masya Allah. Dan alhamdulillah pesantren ini di bawahnya nanti insya Allah ta'ala akan ada rumah ibadah berupa musalla
lantai 1 dan juga setengah lantai 2. Baru kemudian di lantai selanjutnya akan ada boarding, itu akan ada asrama dari santri. Dan kita tahu bersama ketika orang menghafalkan Al-Quran, santri menghafalkan Al-Quran, maka mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, apa yang kita sumbangsihkan, apa yang kita donasikan dari harta kita yang Allah titipkan kepada diri kita, bisa benar-benar mengantarkan kita ke surga Allah Azza wa Jalla. Karena ingat ya ikhwan, harta yang kita sedekahkan di atas muka bumi ini, maka itulah harta yang akan kita bawa dan kita tuai hasilnya di negeri akhirat insyaAllah. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla bukakan hati antum semua untuk bisa memberikan sumbangan yang terbaik, donasi yang terbaik bagi pesantren Al-Imam An-Nawawi ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berkahi kehidupan kita semua. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.